Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar persiapan PTS IPA kelas 9. Bagi yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Selamat belajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bersama-sama menjawab soal ujian kelas 9 ini. Soal ini adalah soal dari salah satu SMP di Kabupaten Klaten yang sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi kita boleh belajar dari soal teman-teman yang ada di Klaten. Terima kasih teman-teman dari SMP Klaten. Nggak semua SMP soalnya sama, jadi kita belajar dari berbagai sumber sehingga kita bisa lebih belajar, lebih terlatih untuk mengerjakan soal-soalnya. Kita masuk ke nomor 1. Di sini soal tentang besaran pokok dan besaran turunan. Yang ditanyakan besaran turunan dari besaran panjang dan waktu. Jadi yang perlu digarisbawahi besaran pokoknya dari panjang dan waktu. Kita lihat option pilihannya ada gaya, kecepatan, usaha, dan percepatan. Gaya rumusnya F sama dengan MA. A-nya benar, A-nya dari panjang dan waktu, tapi M-nya ini merupakan besaran pokok namanya massa. Jadi option 1 salah. Kemudian kecepatan km per jam. Ya, km itu merupakan jarak merupakan penerapan dari besaran panjang, jam merupakan penerapan dari besaran waktu. Yang kedua benar. Yang ketiga usaha itu rumusnya F kali S. Di sini mengandung unsur S, di mana F-nya itu bukan besaran turunan dari panjang dan waktu. Yang nomor 4 percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini jelas. Jadi jawabannya 2 dan 4. PR untuk teman-teman, tulis apa saja besaran pokok dan satuannya. Bikin tabel, ada 7 besaran pokok satuannya. Ternyata untuk nomor 2 ini ada beberapa miss atau kekeliruan. Di sini ada clue menyublim. Menyublim itu adalah perubahan wujud dari padat ke gas. Berarti untuk pertanyaannya wujud dari zat padat itu ada di simbol huruf A. Kemudian proses mengembun itu perubahan dari wujud cair dari gas ke cair. Jadi di sini mengembun. Berarti perubahan wujud yang mengembun itu ada di nomor 4. Di opsinya nggak ada, berarti yang benar A4. Untuk nomor 3, soal yang sangat-sangat sering keluar, perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Sifat fisik zat padat dan gas yang benar berturut-turut. Yang pertama, sangat rapat, volume tetap tidak dapat dimanfaatkan. Yang kedua, volume berubah, daya tarik antar molekul sangat kuat dan dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, bentuk berubah, gaya tarik antar molekul sangat lemah dan dapat dimanfaatkan. Yang keempat, bentuk berubah, jarak antar molekul agak renggang dan tidak dapat dimanfaatkan. Di sini kita bisa langsung melihatnya. Yang option 4, bentuk berubah, jarak antar molekul agak renggang ini merupakan sifat dari air. Kemudian yang ketiga ini berarti sifat dari gas. Tinggal kita pilih antara nomor 1 dan nomor 2. Kalau zat padat, volumenya dia tetap. Yang volumenya berubah itu yang zat alir antara gas atau air. Jadi jawabannya yang A. Kalau digambarkan, teman-teman pasti sudah sangat sering melihat bagaimana bentuk atau perumpamaan partikel zat padat, cair, dan gas. Ini zat padat, partikelnya sangat rapat dan volumenya tetap tidak akan berubah. Kemudian untuk zat gas, untuk zat cair, dia agak renggang dan volumenya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempat yang ditempati, sesuai dengan bentuk tempatnya. Kemudian untuk zat gas, dia jarak atau daya tarik antar molekulnya sangat lemah. Kemudian untuk soal nomor 4 di sini ditanyakan apabila ada logam yang dipanaskan, maka keadaan lengkungan yang paling benar antara nomor 1, 2, 3, dan 4, yakni
kita lihat di sini clue-nya adalah dipanaskan. Jadi ketika dipanaskan, logam akan melengkung ke arah yang koefisien muainya lebih kecil. Panas itu akan melengkung ke koefisien yang kecil. Sedangkan kalau didinginkan, dia akan melengkung ke koefisien muai panjang yang besar. Nah, apabila dipanaskan, maka jawaban yang paling tepat kita lihat baja tembaga, baja 11, tembaga 17, nomor 1 benar. Tembaga kuningan, tembaga 17, kuningan 19, ini ke arah kuningan salah. Kuningan aluminium, aluminium 26, kuningan 19, ini benar. Jadi jawabannya 1 dan 3. Seperti itu ya kuncinya ini. Nomor 5, ada sebuah bola yang diluncurkan di sebuah lintasan. Awalnya lintasannya turun, naik, kemudian lintasannya mendatar. Kita bisa melogika pada lintasan turun, maka kecepatannya akan bertambah. Sedangkan pada lintasan yang menanjak, kecepatannya akan berkurang. Kemudian pada lintasan yang mendatar, kecepatannya akan tetap. Jadi kita bisa terapkan ke grafiknya. Plus berarti naik antara option B dan C, kemudian min berarti grafiknya turun, masih sama, dan yang tetap berarti grafiknya harusnya mendatar. Jadi jawabannya yang C, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 6. Ini seperti soal-soal yang sudah dijelaskan kemarin, ada dua keadaan. Kita menggunakan dua keadaan, keadaan 1 dan keadaan 2. Yang menjadi perhatian di sini adalah percepatan benda. Berarti kita cari tahu percepatan bendanya. Tapi di sini apabila kita membaca soal dengan seksama beserta option jawabannya, kita tidak perlu menghitungnya. Yang pertama, ada dua benda ditumpuk dan didorong dengan gaya F sebesar 45 Newton dan mengalami percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Kita lihat ada dua benda didorong dengan gaya 45, percepatannya sekian. Apabila M1 diturunkan dan diberi gaya yang sama. Nah, di sini adalah kata kuncinya. Apabila M1 diturunkan sehingga bebannya tinggal M2, tetapi diberikan gaya yang sama, maka logikanya percepatan sistem akan bertambah. Option yang paling sesuai adalah dapat diambil adalah percepatan benda lebih besar dari percepatan yang pertama. Jawabannya D, karena ini lebih kecil, ini sama, dan ini lebih kecil. Jawabannya yang D. Bisa dipahami? Apabila kita mau menghitungnya berapa percepatan sistem atau percepatan benda yang kedua, keadaan 2, kita cari tahu dulu massa M2 di keadaan 1. Rumusnya sigma F sama dengan MA, sigma F MA. Sigma F-nya 45, kita anggap lantainya licin, jadi tidak ada gaya gesek. Sigma M-nya 10 tambah M2 dengan percepatannya 1,5. Jadi 1,5 pindah ruas, 45 per 1,5 sama dengan 10 tambah M. 45 per 1,5. 450 dibagi 15 berarti 30 sama dengan 10 plus M2. Ini M2. Berarti M2 nilainya 20 Newton atau 20 kg, maaf, karena massa. Kemudian yang dicari adalah percepatan kedua. Sigma F sama dengan MA. Karena keadaan 2, ini keadaan 2, ini keadaan 1. Keadaan 2 massa M1-nya diturunkan, jadi tinggal massa M2 dengan gayanya yang sama, 45 sama dengan M2-nya 20 dikali A, berarti A-nya 45 per 20. Nilainya 2,25 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan kedua dia lebih besar daripada percepatan pertama yang nilainya 1,5 meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Apabila nanti yang ditanyakan nilai percepatannya, jadi tinggal digunakan keadaan 1 dan keadaan 2. Lalu dicari tahu mana yang belum ada di keadaan 1 dan digunakan untuk mencari tahu percepatan atau hal yang dicari tahu di keadaan 2. Selanjutnya, soal nomor 7, kita disuruh mencari tahu
Besar energi kinetik buah kelapa yang jatuh. Di soal diketahui masanya 1000 gram. Kemudian ada percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan buah kelapa yang tinggi awalnya 6 meter, kemudian dia jatuh setelah beberapa detik sampai ke B, jatuh sejauh 4 meter. Jadi kita disuruh mencari tahu energi kinetik pada posisi B. Jadi di sini pada kasus ini, kelapa yang jatuh itu merupakan salah satu penerapan peristiwa gerak jatuh bebas. Jadi di gerak SMP ada beberapa, ada yang GLB, GLBB, gerak jatuh bebas, dan gerak vertikal ke atas. Nanti rumusnya akan kakak share di foto berikut ini. Kemudian kita bisa langsung menerapkan yang ditanyakan energi kinetik. Energi kinetik teman-teman sudah tahu rumusnya, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, yang belum diketahui dari persamaan ini adalah kecepatannya. Masanya kita sudah tahu, 1000 gram atau 1 kg. Dari gram ke kilo naik 3, berarti dicoret 3 nolnya. 1 kg. Kita masukkan, kita cari tahu dulu kecepatan di posisi B. Di posisi B ini ketinggian dari tanah, yang dilihat ketinggian dari tanah ya, hanya itu, jadi nilainya berapa? Kalau sampai puncak 6, jatuh 4, berarti sisa 2 meter. Rumus kecepatan di gerak jatuh bebas tadi, V sama dengan akar 2GH. Jadi langsung kita masukkan akar 2, G-nya 10, hanya ketinggiannya tadi dari tanah ke titik B 2 meter. Jadi akar dari 40. Kemudian kita mencari tahu nilai energi kinetiknya. EK sama dengan setengah, masanya 1 kg, dalam 1 kg V kuadrat, berarti akar 40 kuadrat. Akar 40 kuadrat, akar 40 yang dikuadratkan sama dengan akarnya kita hilangkan dan kuadratnya kita hilangkan. Jadi tinggal setengah kali 40, jawabannya 20 joule. Ya, option A. Seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini harus menganalisis soal atau gambar yang dimaksud itu masuk ke gerak apa, apakah dia gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan atau gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas. Nah, setelah tahu jenis geraknya baru nanti digunakan persamaan yang sesuai. Jadi tidak semua rumus bisa diterapkan bentuknya di gerak yang berbeda-beda. Misalkan GLB tidak bisa diterapkan langsung di GLBB, jadi harus diolah bagaimana kecepatan awalnya atau kemudian bagaimana percepatannya, karena identitas geraknya itu berbeda-beda. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya.